Bab 1326 Berita King Yanjing. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk menghadapinya. Melihat ke arah di mana komandan klan iblis api merah Yandiri, Mu Chen berbalik sambil berkata kepada King Suang. Dia tahu bahwa King Suang hampir tidak bisa bertahan, dan itu hanya akting. Jika King Ling mendengar ini di masa lalu, dia mungkin akan mulai mengejek Mu Chen. Tapi setelah menyaksikan cara Mu Chen, dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Wajah King Suang menjadi pucat sekali lagi dan dia mengerucutkan bibirnya. Orang itu terlalu takut padamu, jadi dia lari saat aku muncul. Meskipun King Suang sombong, dia tahu batasannya. Karena Mu Chen bisa melihat bahwa dia berakting, bagaimana mungkin komandan klan iblis api tidak? Tapi yang terakhir masih memilih untuk merayakan diri karena tekanan yang dia rasakan dari Mu Chen terlalu kuat dan dia tidak yakin akan menang. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana cederamu? Saya bisa pulih dengan istirahat sejenak. King Suang menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, vitalitasnya sangat kuat. Terima kasih untuk ini. King Suang dengan lembut berkata sambil menatap Mu Chen. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak muncul tepat waktu, dia dan King Ling mungkin akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang, karena dia merasakan betapa kejamnya komandan klan iblis api itu. Mu Chen melambaikan tangannya. Kamu mencoba membantuku sebelumnya, jadi anggaplah hutang kita sudah lunas. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan hendak pergi. Mu Chen, kenapa kita tidak bergerak bersama? Kita tidak tahu berapa banyak anggota klan iblis yang ada di pagoda 4 orang suci, jadi lebih aman bagi kita untuk tetap bersama. King Ling dengan cepat berkata ketika dia melihat Mu Chen akan pergi. Kejadian sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Selain itu, luka-luka King Suang belum pulih. Jadi jika Mu Chen pergi, mereka akan hancur jika bertemu dengan anggota klan iblis yang kuat. Alis Mu Chen terangkat. Jika King Suang pulih, dia akan menjadi bantuan yang kuat. Namun, dia tidak terbiasa bepergian dengan seseorang yang tidak dia kenal. Jika Anda tertarik, saya dapat memberitahu Anda hal-hal tentang klan Buddha kuno, termasuk ibumu. King Suang berkata dengan lembut setelah merenung sejenak. Mu Chen berhenti sebelum melambaikan tangannya. Ayo ikut. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan kilau spiritual melonjak, menyapu King Suang dan King Ling sebelum mereka melesat ke kejauhan. Bagaimana kabar ibuku? Dalam perjalanan, Mu Chen berinisiatif untuk bertanya setelah lama terdiam. Bibi Jing baik-baik saja. King Suang dan King Ling berkata setelah bertukar pandang. Mu Chen mencibir, di penjara itu bagus. King Suang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu bahwa dengan posisi Bibi King di klan Buddha kuno dan kekuatannya, bahkan Tetua Agung tidak bisa menekannya sepenuhnya. Beberapa waktu sebelumnya, Tetua Agung dan Bibi Jing tampaknya memiliki beberapa konflik, di mana dia telah mendapatkan kendali penuh atas susunan perlindungan klan-klan Buddha kuno, dan Tetua Agung dipaksa untuk mundur selangkah. Hasilnya adalah tidak ada penguasa surgawi dari klan Buddha kuno yang diizinkan untuk bergerak melawan Anda. King Suang kemudian menatap Mu Chen dan melanjutkan, Bibi Jing bersedia di penjara untukmu. Jika tidak, bahkan klan Buddha kuno harus membayar mahal untuk memenjarakannya secara paksa. Hati Mu Chen bergetar saat dia mengingat saat dia menerobos masuk ke tanah leluhur klan Buddha kuno beberapa waktu lalu, dan ibunya sendiri yang secara pribadi membantunya merayakan diri. Tidak heran mengapa, meskipun saya secara bertahap menarik perhatian klan Buddha kuno, tidak ada penguasa surgawi yang bergerak melawan saya. Jadi ibuku yang membantuku. Tatapan Mu Chen berubah menjadi rumit saat dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak pernah merasakan pelukannya setelah menjadi bayi, dia tidak tahu bahwa ibunya telah menggunakan metode lain untuk melindunginya. Ini adalah bentuk cinta tanpa syarat. Sambil mengerucutkan bibirnya, Mu Chen dengan lemah, tiba-tiba berkata, kalian mengatakan bahwa ibuku adalah milik garis keturunan King kalian. Jadi mengapa kalian duduk dan menonton saat dia di penjara? King Suang dengan lembut menghela nafas, ada banyak faksi di klan Buddha kuno, dengan garis keturunan Xuan dan Mo yang paling kuat. Traking kita pernah sangat kuat ketika pemimpin Traking adalah ayah Bibi Jing, kakek dari pihak ibu. Namun setelah kematiannya, garis keturunan King mulai memburuk. Tidak lama setelah itu, Bibi Jing meninggalkan klan Buddha kuno dan menghilang selama 10 tahun, yang seharusnya merupakan periode di mana dia bertemu dengan ayahmu dan mengandungmu. Pada saat Bibi Jing kembali, dia dipenjara oleh asosiasi tetua karena kebocoran garis keturunan. Pada saat itu, sebagian besar kursi tetua telah jatuh ke tangan garis keturunan Xuan dan Mo. Bahkan jika garis keturunan King kami mencoba memperjuangkannya, tidak ada gunanya bagi kami untuk mengubah situasi. Selain itu, ada beberapa orang di garis keturunan King yang memiliki ketidakpuasan terhadap Bibi Jing.
Bagaimanapun, dia bertekad untuk menjadi pemimpin berikutnya dari garis keturunan King kami, tetapi dia telah meninggalkan tanggung jawabnya. Karena berbagai macam alasan, Bibi Jing telah dipenjara. Mu Chen mengerutkan alisnya. Tidak semua orang ingin menjadi pemimpin dari garis keturunan King. Mengapa memaksakan cita-citamu pada ibuku? Meskipun dia belum pernah berhubungan dengannya, dia bisa merasakan bahwa ibunya bukanlah tipe pemimpin, dia juga tidak ingin memikul tanggung jawab dari seluruh King. King Xuang tersenyum pahit. Siapa yang bisa jelas tentang hal itu? Namun, sebagian besar anggota King masih menganggap Bibi Jing dengan hormat. Selain itu, mereka selalu berusaha membebaskannya. Setelah hening sejenak, ekspresi Mu Chen menjadi tenang. King Xuang tidak perlu berbohong kepadanya karena cepat atau lambat dia akan tahu jika itu salah. Ketika saya menerobos ke alam berdaulat surgawi, saya akan pergi ke klan Buddha kuno untuk menyelamatkan ibu saya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan tekad bulat. King Xuang dan King Ling tertegun sebelum mereka bertukar pandang. Menerobos ke alam berdaulat surgawi. Mereka bisa merasakan kepercayaan diri dalam nada bicara Mu Chen yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, alam kedaulatan surgawi terlalu jauh untuk dijangkau. Meskipun King Xuang sudah menjadi penguasa bumi yang disempurnakan, dengan hanya selangkah lagi dari alam berdaulat surgawi, hanya dia yang tahu betapa sulitnya untuk melewati level itu. Di dunia seribu besar yang sangat besar, mungkin seorang penguasa bumi yang sempurna bisa menjadi tiran. Tapi hanya penguasa surgawi yang bisa berhubungan dengan puncak dunia seribu dewa. Penguasa bumi adalah raja, yang memerintah suatu wilayah. Di sisi lain, penguasa surgawi adalah kaisar yang mengawasi para raja dari tempat yang tinggi. Jika ada orang lain yang dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka akan melangkah ke alam penguasa surgawi, mereka mungkin menggelengkan kepala. Tapi samar-samar mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak hanya membual, karena pemuda ini mengandalkan dirinya sendiri untuk melangkah sejauh ini tanpa sumber daya dari klan Buddha kuno. Meskipun dia hanya seorang penguasa bumi besar, dia bahkan bisa memaksa seorang ahli seperti komandan klan iblis api untuk mundur, sebuah pencapaian yang sama sekali tidak kalah dengan Xuan Luo dan Mo Xin. Orang hanya bisa membayangkan bahwa jika Mu Chen memiliki titik awal yang sama dengan mereka, dia pasti sudah berada dalam posisi yang tidak terjangkau sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, King Xuang dan King Ling menghela nafas, Mu Chen benar-benar anak dari Bibi Jing. Tetapi bahkan jika Anda berada di alam berdaulat surgawi, saya khawatir Anda tidak akan berhasil di klan Buddha kuno. King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, karena dia tidak merasa bahwa roh penguasa surgawi dapat menggerakkan apapun di klan Buddha kuno. Mu Chen tetap diam sambil tersenyum. Di sisi lain, King Xuang melamun. Alasan mengapa Bibi Jing bersedia dipenjara selama bertahun-tahun di klan Buddha kuno bukanlah karena dia takut, tetapi karena dia ingin melindungi Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen, yang belum dewasa, adalah kelemahan terbesar Bibi Jing. Tetapi jika Mu Chen melangkah ke alam kedaulatan surgawi, kerentanannya akan sangat berkurang. Pada saat itu, jika Mu Chen muncul di klan Buddha kuno, tidak akan semudah itu bagi Bibi Jing untuk dipenjara dengan patuh lagi. Pada saat itu, menghadapi formasi yang kuat dari ibu dan anak ini, kecuali orang-orang tua di klan Buddha kuno bersedia membayar harga yang mahal, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap mereka, karena mereka telah kehilangan kesempatan terbaik mereka. Orang berdosa yang mereka lupakan akan tumbuh ke ketinggian yang tidak bisa mereka jangkau. Mu Chen tidak tahu apa yang ada di benak King Xuang, tapi dia melihat ke kejauhan. Target Anda juga pagoda 8 divisi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Karena dia telah mempelajari 3 kemurnian, jika dia bisa mendapatkan yang lain di antara 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dia bahkan akan dapat menghadapi penguasa surgawi roh ketika dia mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. King Xuang menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, kamu tidak perlu membiarkan saya, pikirkan saja bagaimana menghadapi Xuan Luo dan Mo Xin untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu mencelupkan diri ke dalamnya. Mu Chen tersenyum. Jika mereka ingin bertarung, lakukanlah. Saya akan melihat apakah mereka cukup mampu untuk membuat saya berhenti. Mendengar kata-katanya, tatapan King Ling bersinar dengan kemegahan yang tak terkendali saat dia menatap Mu Chen. Bagaimanapun, reputasi Xuan Luo dan Mo Xin terlalu cemerlang di klan Buddha kuno. Bahkan yang paling menonjol di antara garis keturunan King mereka, King Xuang, bukanlah tandingan mereka. Tapi Mu Chen tidak takut pada mereka berdua dan masih tetap percaya diri sehingga dia membuat hati King Ling melonjak. Jangan ceroboh, mereka berdua telah mempelajari kemampuan ilahi kuasa tanpa tandingan. Mereka tak tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama. King Xuang mengingatkan.
Kemampuan ilahi kuasi tanpa rekan. Mata Mu Chen menyipit, tapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di klan Buddha kuno. Jika mereka tidak memiliki satu atau dua kartu truf, itu tidak masuk akal. Saya tidak pernah meremehkan mereka, tapi saya harap mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Jika tidak, saya khawatir mereka harus membayar harga yang mahal. Mu Chen melihat ke kejauhan dan tersenyum. King Xuang memandangi pemuda yang memiliki ketajaman yang tak dapat disembunyikan yang memancar dan menggigit bibirnya dengan harapan yang melintas di matanya. Itu karena dia ingin tahu siapa yang terkuat di antara generasi muda klan Buddha kuno, Mu Chen, Xuan Luo, atau Mo Xin. Bab 1327 Kekuatan Mo Xin dan Xuan Luo. Siluet yang diselimuti aura yang tidak menyenangkan menyerahkan diri di hutan yang sunyi seolah-olah dia dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Tapi tepat ketika dia akan menyerahkan diri keluar dari hutan, segenggam energi spiritual turun dari langit dan menghantam siluet itu. Tanah runtuh dengan retakan yang dengan cepat menyebar dalam bentuk jaring. Pada saat kepalan tangan itu menghilang, hanya menyisakan tumpukan daging di tanah tanpa vitalitas. Sebuah siluet muncul di langit dengan Mu Chen dengan acuh tak acuh menyapu sekilas sebelum menarik pandangannya kembali. Dua siluet terbang dari kejauhan dan berhenti di sampingnya. Itu adalah King Xuang dan King Ling. Jumlah klan iblis meningkat. King Xuang mengerutkan alisnya. Mereka telah menghadapi beberapa gelombang dari mereka hanya dalam waktu setengah hari. Tapi untungnya, tidak ada yang sebanding dengan komandan klan iblis api lagi. Dengan demikian, hampir semua klan iblis yang mereka temui jatuh ke tangan mereka. Kami mendekati wilayah tengah. Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang samar dan tak terbatas datang dari arah itu. Ternyata, itulah tujuan mereka. Wajah King Xuang dan King Ling berubah menjadi serius setelah mendengar kata-katanya. Mereka tahu bahwa pasti ada pertempuran sengit yang menunggu mereka. Ayo pergi, cepatlah. Mu Chen melambaikan tangannya dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak takut dengan pertempuran sengit yang akan segera dia hadapi. Sebaliknya, dia khawatir seseorang akan mengambil langkah lebih dulu darinya. Ketika kedua wanita itu melihat betapa tidak sabarnya Mu Chen, mereka menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka menindaklanjuti. Saat mereka bertiga bergegas, mereka tidak lagi bertemu dengan klan iblis. Sebaliknya, mereka mulai bertemu dengan tim lain, kebanyakan dari mereka dalam keadaan menyedihkan. Mereka pasti telah menjalani pertempuran dengan klan iblis. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan tim-tim itu, tetapi fokus pada perjalanannya. Di bawah kecepatan penuh mereka, 2 jam lagi berlalu sebelum kecepatan mereka berangsur-angsur melambat dan mereka melihat ke depan dengan ekspresi serius. King Xuang dan King Ling juga mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat altar hitam di dataran yang merupakan sumber dari fluktuasi yang menakutkan. Seseorang sedang bertarung di sana. Mengarahkan pandangannya ke atas, mata Mu Chen menyipit. Dia masih bisa dengan jelas merasakan fluktuasi yang kuat meledak di sekitar altar, menyebabkan ruang bergetar. Sepertinya ada tim yang tiba di sini lebih dulu. Merajut alisnya, Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergerak keluar. Beberapa menit kemudian, dia muncul tidak terlalu jauh dari altar hitam. Saat dia mendekat, dia menyadari betapa besarnya altar ini. Ada 4 pilar batu kuno di bagian atas altar, berkobar-kobar dengan api yang tampaknya adalah cairan spiritual sovereign. Mereka memancarkan sensasi yang menakutkan. Adapun penempatannya, 1 pilar di tengah dan 3 pilar lainnya di sekelilingnya. Ada sebuah peti mati berwarna abu-abu di depan pilar tengah, diikat dengan rantai yang terbuat dari api yang melilitnya dengan erat. Mu Chen merasa bahwa peti mati itu mirip dengan lubang hitam, menelan segalanya. Apapun yang mendekat akan ditelan. Itu sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah fragmen jiwa Raja Langit ada di dalam peti mati itu? Mu Chen menatap peti mati itu dengan rasa takut di matanya. Itu Xuan Luo, Mo Xin dan yang lainnya. King Ling tiba-tiba berseru saat dia menunjuk ke arah lain dari altar, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak. Lingkungan sekitar altar telah berubah menjadi medan perang yang kacau. Kedua faksi berkumpul dari segala arah sebelum mereka bertempur dalam sebuah pertempuran yang sengit. Xuan Luo dan Mo Xin telah menarik perhatian paling banyak. Fluktuasi kuat yang meledak dari tubuh mereka telah melampaui semua orang di dunia 1000 dewa. Namun meski begitu, mereka masih bertemu dengan musuh yang kuat. Musuh yang dihadapi Mo Xin tidak asing bagi pihak Mu Chen. Itu adalah komandan klan iblis api yang sebelumnya pernah mereka lawan. Di sisi lain, lawan Xuan Luo memiliki siluet kurus, tetapi tubuhnya adalah yang paling tidak biasa. Lengannya sebenarnya adalah 2 bilah hitam pekat panjang dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di atasnya.
Setiap ayunannya dapat meninggalkan luka di ruang angkasa, menunjukkan betapa tajamnya pedang itu. Itu pasti salah satu dari 32 klan utama klan iblis, klan pedang iblis. King Xuang berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai seseorang dari klan Buddha kuno, dia secara alami memiliki informasi mengenai klan iblis. 32 klan utama. Mu Chen menyipitkan matanya. Si Tianyu, pangeran klan iblis mayat, yang sebelumnya dia temui, juga merupakan bagian dari 32 klan utama. Ahli dari klan pedang iblis itu juga menakutkan. Tatapan Mu Chen bersinar dengan mengerikan. Untuk bisa bertarung setara dengan Xuan Luo dan tidak mundur, kekuatan ahli itu tidak lebih lemah dari komandan klan iblis api itu. Mereka berdua berada di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan. Ayo kita bergerak juga, kata King Xuang. Meskipun pertempuran dimulai, misi mereka adalah melindungi altar dan tidak membiarkan klan iblis menghancurkannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan terjun ke medan perang tanpa ragu-ragu. Kedua klon juga muncul di sisinya dan mereka bertiga menyerbu ke medan perang, membantai jalan mereka. Di sisi lain, King Xuang dan King Ling bergandengan tangan dan membantai klan iblis yang tertinggal. Mu Chen menyapu semua yang ada di jalannya, menyebabkan keributan yang cukup besar dengan para ahli dari kedua faksi yang semuanya menatapnya. Orang itu akhirnya ada di sini. Mo Xin dengan dingin mendengus saat dia melirik ke arah Mu Chen. Itu orang itu. Komandan klan iblis api sedikit berubah saat dia menatap Mu Chen dengan ketakutan. Kamu berani mengalihkan perhatianmu saat menghadapiku. Tetapi ketika komandan klan iblis api teralihkan, seringai dingin bergema saat telapak tangan Mo Xin diselimuti aura hitam dan dingin yang sangat sombong. Itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Telapak tangan Mo Xin dengan ganas menghantam dada klan iblis api, menyebabkan yang terakhir terlempar keluar dengan lapisan es hitam menyebar di tubuhnya. Namun, es itu bertahan sebentar sebelum dilarutkan oleh api hitam yang meledak dari komandan klan iblis api. Di saat yang sama, raungan juga bergema dari sang komandan. Status iblis api. Api hitam berkumpul dan terbentuk menjadi sosok iblis besar di belakang komandan klan iblis api. Melihat sosok iblis itu dari jauh, itu tampak seperti iblis api apokaliptik yang memancarkan tekanan mengejutkan. Merasakan fluktuasi itu, ekspresi Mo Xin menjadi dingin dan tangannya bergabung bersama untuk membentuk segel tanpa ragu-ragu dan berteriak, benda langit dunia bawah yang agung. Aura dingin hitam bersiul dan membentuk sosok besar lain di belakang Mo Xin, memancarkan aura dingin yang bisa membekukan apapun di dunia. Aura dingin itu sangat menakutkan, bahkan energi spiritual di dalam tubuh akan membeku saat diserang olehnya. Benda langit dunia bawah yang berada di urutan ke-25 dari 99 peringkat benda abadi yang berdaulat. Tatapan Mu Chen bergetar ketika dia merasakan fluktuasi itu. Mo Xin, memang, layak menjadi tuan muda dari klan Buddha kuno. Tingkat tubuh abadi berdaulat itu bukanlah yang biasa. Ketika pertempuran ke arah Mo Xin mencapai klimaks, fluktuasi yang menakutkan mendatangkan malapetaka ke arah lain. Ahli dari klan pedang iblis, yang menghadapi Xuan Luo, memiliki aura iblis yang deras melonjak di belakangnya dan terbentuk menjadi pedang hitam yang kira-kira 1000 kaki melayang di belakangnya. Ketika pedang iblis itu muncul, pedang itu dengan keras melahap aura pembunuh di medan perang ini. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, pedang hitam itu menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi merah. Ini adalah kehormatanmu karena bisa mati di tangan pedang iblis langit dari klanku. Pakar dari klan pedang iblis pedang menatap Xuan Luo dengan tatapan tajam dan berbicara dengan suara serak. Haha, benarkah? Menghadapi ahli klan pedang iblis, Xuan Luo samar-samar tersenyum dengan segudang kilau yang meledak dari tubuhnya yang tampak seperti matahari yang terik. Saat matahari yang terik meleleh, itu telah terbentuk menjadi siluet besar beberapa kaki di belakangnya. Siluet itu terbuat dari cahaya yang tampak menyilaukan dengan pagoda kristal setinggi 100 kaki yang memancarkan cahaya ilahi. Melihat siluet itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sambil bergumam, ini adalah peringkat 17 benda langit pagoda agung. Legenda mengatakan bahwa tubuh surgawi pagoda agung lahir dari salah satu dari 5 tubuh surgawi primal, tubuh cahaya tak berujung, yang disimpan di klan Buddha kuno. Xuan Luo memiliki ambisi yang besar. Bab 1328 Kemunculan kembali Si Tianyu. Patung iblis yang berkobar dengan api hitam mengacungkan tinjunya dengan ruang yang meletus di bawahnya. Setelah itu, energi dan panas yang merusak dengan ganas menghantam ke arah badan langit dunia bawah yang agung. Itu adalah tinju yang dapat dengan mudah membunuh penguasa bumi yang sempurna biasa. Berdiri di atas badan surgawi dunia bawah yang agung, Mo Xin melihat tinju yang datang ke arahnya dan mencibir sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya. Ilusi.
Badan surgawi dunia bawah yang besar berdesir sebelum siluet hitamnya berubah menjadi ilusi, memungkinkan tinju itu melewatinya. Telapak tangan dunia bawah. Ketika tubuh surgawi dunia bawah yang agung berubah menjadi ilusi, Mo Xin menginjakkan kakinya dan telapak tangan benda langit itu berubah menjadi besar bersama dengan aura sedingin es yang menghantam patung iblis api. Telapak tangan yang besar telah menyebabkan patung iblis api bergetar sebelum dihembuskan kembali dengan aura dingin yang sombong yang merusak patung itu, tetapi api yang pekat menghalangi serangan terhadap sosok kolosal itu. Bunuh! Dengan serangannya terhalang, komandan klan iblis api langsung berkobar dan meraung. Dengan api yang berkobar di patung iblis api, itu menyerbu ke arah Mo Xin sekali lagi. Menghadapi komandan ganas klan iblis api, Mo Xin dengan dingin mencibir dan menyerang dengan tubuh surgawi dunia bawah yang agung. Saat dua kolosi bentrok, keributan itu begitu mengejutkan sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Saat Mo Xin dan komandan klan iblis api bertempur, pertempuran Xuan Luo dan klan pedang iblis juga mencapai klimaksnya. Pisau iblis itu terbang seperti rumah jagal. Siapapun yang tersapu oleh aura pedang, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan berubah menjadi pasta daging. Itu juga meninggalkan bekas pisau tak berdasar di tanah. Namun, Xuan Luo tidak takut akan hal itu dan kecemerlangan yang menyelimuti tubuh pagoda agung menyala, membentuk pertahanan yang tidak bisa dipecahkan. Dengan demikian, tubuh pagoda besar secara paksa diseret ke dalam badai aura pedang, memungkinkan aura pedang yang tajam mendatangkan malapetaka. Tapi tidak peduli apapun yang terjadi, serangan itu tidak bisa menembus pertahanan tubuh pagoda agung. Tubuh pancaran tak berujung yang legendaris memiliki pertahanan paling kuat di dunia, dan tubuh pagoda agung saya telah mewarisi kelebihannya. Dengan demikian, seranganmu tidak akan bisa menembus pertahananku. Berdiri di bahu tubuh pagoda besar, Xuan Luo samar-samar tersenyum saat dia melihat ahli klan pedang iblis. Segel cahaya. Bersamaan dengan raungan Xuan Luo, kilau tak terbatas menyelimuti pedang besar dan ahli klan pedang iblis. Di bawah pancaran cahaya, aura pedang yang kejam itu sebenarnya dengan cepat melemah. Pedang iblis itu tampak seperti jatuh ke dalam rawa. Kecepatannya perlahan-lahan melambat dengan kilau yang menyelimuti tubuh pedang dan penggunanya. Merasakan perubahan, wajah ahli klan pedang iblis berubah. Dia bisa merasakan aura iblis pada pedang iblis sedang disegel. Jelas, dia telah meremehkan kemampuan Xuan Luo untuk menyegel. Namun, Xuan Luo tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. Tubuh pagoda besar melangkah mendekat dan pagoda ilahi tanpa henti memancarkan kilau yang terbentuk menjadi tombak yang terbang ke arah ahli klan pedang iblis yang lemah. Ahli klan pedang iblis meraung, dan dengan sebuah pikiran, pedang besar itu mulai menari dengan aura iblis yang melonjak untuk menahan serangan kuat dari Xuan Luo. Tapi menilai dari penampilannya, dia sepertinya secara bertahap jatuh ke tangan yang lebih rendah. Saat Mo Xin dan Xuan Luo perlahan-lahan unggul dalam pertempuran mereka, moral orang-orang dari dunia seribu dewa melonjak. Untuk beberapa saat, klan iblis bahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kedua orang itu benar-benar sesuatu. Mu Chen juga terkejut melihat pemandangan ini saat dia menyipitkan matanya. Para ahli klan iblis api dan klan pedang iblis keduanya sangat merepotkan. Tapi mereka berdua masing-masing ditekan oleh Mo Xin dan Xuan Luo, jadi kekuatan keduanya bisa dilihat. Tapi, Mu Chen tidak menyangka bahwa pertempuran akan berakhir dengan mudah. Saat itulah pikiran itu beredar di benak Mu Chen, komandan klan iblis api adalah orang pertama yang menunjukkan celah, dan terlempar beberapa ribu kaki jauhnya oleh tusukan benda langit dunia bawah yang hebat. Komandan klan iblis api meludahkan seteguk darah hitam sebelum menatap Mo Xin dengan amarah. Melihat faksi klan iblis menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia meraung ke arah langit, "Si Tianyu, kenapa kau belum bergerak?" Raungannya bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan suara-suara di medan perang telah berubah menjadi sunyi. Si Tianyu. Ketika Mu Chen mendengar suara komandan klan iblis api, pupil matanya menyipit. Apakah orang itu juga ada di sini? Haha. Yan Lu, aku tidak menyangka, sebagai komandan klan iblis api, kamu benar-benar tidak berguna untuk dipaksa ke keadaan seperti itu oleh anak nakal dari dunia seribu dewa. Ketika suara komandan klan iblis api mendarat, suara tawa yang menusuk telinga bergema. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat siluet hitam di atas altar, menunduk dengan ejekan di matanya. Ketika Xuan Luo, yang menghadapi ahli dari klan pedang iblis, melihat siluet itu, dia menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang berasal dari yang terakhir. Bertindak seperti tempat yang besar, turunlah dari altar untuk tuan muda ini. Tatapan dingin Mo Xin terpaku pada siluet itu saat dia mendengus dingin.
Benda langit dunia bawah yang agung melangkah melalui ruang angkasa dan muncul di depan siluet hitam, bersama dengan kekuatan penghancur, dan menghantam ke arah Si Tianyu. Si Tianyu melipat tangannya dengan aura mematikan di matanya saat dia menatap tubuh surgawi dunia bawah dengan ejekan. Menghadapi serangan ganas seperti itu, dia sebenarnya tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya bersiul dengan lembut saat ini. Ketika dia selesai berbicara, ruang di depan Si Tianyu berfluktuasi dan sebuah kerangka muncul dengan kecepatan tinggi yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Kerangka itu tidak memiliki vitalitas, tetapi ketika itu muncul, apakah itu Mu Chen, Xuan Luo atau bahkan Mo Xin, pupil mereka menyipit. Mereka bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari kerangka itu. Kerangka itu mengangkat matanya yang berlubang dan mengulurkan satu-satunya tangannya yang tersisa dan dengan santai menamparkan, berbenturan dengan pukulan besar. Suara yang dalam terdengar dalam sekejap, dengan ruang yang pecah menjadi serpihan-serpihan seperti kaca. Setelah itu, semua orang terkejut ketika melihat siluet besar itu mengalami pukulan yang sangat besar dan terlempar keluar seperti bola meriam. Tubuh dunia bawah yang besar meninggalkan jurang besar di tanah yang panjangnya beberapa ratus meter sebelum siluet besar itu berhenti. Mo Xin, yang berdiri di atas bahu, meludahkan seteguk darah dengan keterkejutan yang pekat di wajahnya. Dia merasa tidak percaya saat dia melihat kerangka yang berdiri di hadapan Si Tianyu. Dia tidak percaya bahwa bahkan setelah menggunakan tubuh dunia bawah yang hebat, dia masih begitu mudah terpesona. Seluruh wilayah menjadi hening. Tim lain yang semangatnya meningkat beberapa saat yang lalu merasakan seember air mengalir ke atas mereka yang membuat mereka merasa kedinginan. Mereka melihat kerangka itu dengan ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa meledakkan Mo Xin dengan begitu mudah? King Xuang dan King Ling juga terkejut, dan yang terakhir bahkan mulai gemetar. Xuan Luo juga berhenti saat dia melihat kerangka itu dengan ketakutan di matanya sebelum berbicara, kata demi kata, ini adalah mayat seorang raja. Untuk dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Xuan Luo tidak dapat menemukan alasan lain kecuali mayat seorang raja. Selain itu, dia juga bisa merasakan jejak seorang raja yang berasal dari mayat itu, yang semakin memverifikasi spekulasinya. Meskipun aura itu samar, seorang raja tetaplah seorang raja, sebuah eksistensi yang sebanding dengan alam berdaulat surgawi. Terlepas dari apakah mereka adalah penguasa bumi yang disempurnakan, mereka tetaplah semut bagi penguasa surgawi. Ketika dia berbicara, hal itu menyebabkan seruan ketakutan dari banyak tim. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah elit, bahkan mungkin ada yang ingin meharayan diri sekarang. Tidak ada yang berharap untuk menghadapi seorang raja, bahkan jika itu adalah mayatnya. Memang. Si Tianyu menganggukkan kepalanya sambil memandang rendah semua orang dan dengan samar berkata, bawa anak buahmu dan pergilah dari sini. Pangeran ini akan menempati lapisan ini. Wajah Xuan Luo berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi dia tidak bergerak, karena dia bisa merasakan bahaya yang datang dari mayat itu. Bahkan dia tidak yakin bisa menang. Saat Xuan Luo terdiam, seluruh wilayah menjadi tertekan dan banyak tim menghela nafas putus asa. Namun tiba-tiba, mereka melihat siluet yang perlahan-lahan naik ke langit. Mu Chen, King Xuang dan King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat siluet itu. Berdiri di langit, Mu Chen menatap Si Tianyu yang berada di atas altar dan suaranya yang tenang bergemuruh seperti guntur saat bergema di antara langit dan bumi, kamu mengambil mayat itu tepat di depan mataku, dan sekarang, akulah yang akan mengambilnya kembali. Bab 1329 melawan mayat raja lagi. Suara Mu Chen terdengar di wilayah ini, yang menarik banyak tatapan terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa yang pertama kali menonjol melawan Si Tianyu adalah penguasa bumi besar. Dia sedang merayu kematian. Tatapan Mo Xin berubah menjadi dingin saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia sudah merasakan kekuatan mayat raja ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia telah mengeluarkan semua kekuatan dan kartu trufnya, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Mayat itu terlalu kuat. Sedangkan Mu Chen telah berdiri melawan sesuatu yang bahkan Mo Xin tidak bisa mencapainya, yang dalam pandangan Mo Xin, hanya mendekati kematian. Xuan Luo menyipitkan matanya dengan lengkungan mengejek di bibirnya. Dia juga mengejek betapa kurang ajarnya Mu Chen. Kakak King Xuang, bisakah dia melakukannya? King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju King Xuang. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Mu Chen, dia masih merasa di dalam hatinya bahwa Mu Chen lebih lemah dari Mo Xin dan Xuan Luo. Tapi lawan yang dia hadapi kali ini bahkan lebih menakutkan. Bukankah Mu Chen melihat bagaimana Mo Xin dikirim terbang dengan sebuah pukulan? Selain itu, Si Tianyu masih belum bergerak. King Xuang mengerucutkan bibirnya dengan kebingungan di dalam hatinya.
Tapi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali percaya pada Mu Chen. Karena dia telah memilih untuk melakukan ini, saya yakin dia pasti percaya diri. Kata King Xuang. Dari kontak mereka sebelumnya, Mu Chen adalah orang yang tenang, dan dia bukan tipe orang yang gegabah. King Ling menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri saat ini. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang diarahkan padanya. Tatapannya tertuju pada Si Tianyu sejak awal dengan tatapannya setajam elang. Jadi, ini kamu. Si Tianyu sedikit terkejut ketika dia melihat Mu Chen sebelum dia tertawa dengan suara serak, tapi kamu cukup berani karena masih berani berdiri di depanku. Menunjuk ke arah mayat itu, Si Tianyu tersenyum dengan mata menyipit. Tidak bisakah kamu merasakan kekuatannya? Setelah memurnikannya, kekuatannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Mu Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lalu kenapa? Itu hanya mayat seorang raja dan bukan raja asli. Sungguh membanggakan. Si Tianyu dengan dingin menjawab setelah melihat bagaimana Mu Chen sama sekali mengabaikan mayat raja. Kita akan tahu apakah aku membual setelah kita bertarung. Mu Chen mencibir. Si Tianyu menatap Mu Chen dengan dingin, niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Pada saat inilah, mayat raja menerkam dan tangannya yang mengering menembus ruang angkasa, membuat cengkeraman ke arah tenggorokan Mu Chen. Cakar itu bahkan telah menghancurkan ruang angkasa menjadi beberapa bagian, bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, Mu Chen telah melihatnya datang. Jadi ketika ruang angkasa hancur, Mu Chen mengetuk kakinya dan dia mundur, meninggalkan bayangan di belakang. Saat dia mundur, jari Mu Chen dengan lembut mengusap cincin hitam itu. Cahaya yang menyilaukan meledak dari langit dan semua orang terkejut melihat beberapa ribu siluet berdiri menggantikan lokasi Mu Chen sebelumnya. Ketika ribuan siluet itu muncul, Battle Wheel yang sangat besar menyapu seluruh wilayah ini. Murid Mo Xin dan Xuan Luo telah menyempit pada saat ini. Bahkan dengan ketenangan mereka, mereka tidak bisa menahan keterkejutan melihat beberapa ribu yang muncul entah dari mana. Ketika mereka merasakan Battle Wheel yang tak terbatas, mereka berdua berseru, Battle Wheel. Ini adalah pasukan. Dengan Battle Wheel yang begitu kuat, ini pasti pasukan elit. King Ling dan King Xuang juga membelalakan mata, dan mereka berseru setelah beberapa saat, dia benar-benar memiliki pasukan yang begitu kuat. Dari kehendak pertempuran yang dipancarkan oleh pasukan, bahkan penguasa bumi yang sempurna seperti King Xuang merasa takut akan hal itu. Secara alami tentara naga hitam yang muncul di langit, dengan Jiang Long berdiri di depan. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen dengan tangan menangkuk. Rajamu! Rajamu! Beberapa ribu tentara-tentara naga hitam meraung dengan tertib dengan suara mereka bergema seperti guntur yang bergemuruh. Pembentukan pasukan ini membuat banyak orang terkejut. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya, menatap tentara naga hitam sebelum dia mengangkat dagunya ke arah mayat raja. Komandan Jiang Long, kita telah bertemu dengan makhluk itu lagi. Jiang Long berbalik dan matanya dipenuhi dengan kebencian setelah melihat mayat raja dengan cibiran. Rajamu, tolong berikan perintah Anda agar kami merobek-robek mayat itu. Kalian adalah sekelompok orang bodoh yang merayu kematian. Si Tianyu tersenyum seram sebelum dia melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua. Mayat raja meraung dan aura iblis yang deras melonjak. Pada saat berikutnya, ia telah mengangkat segudang asap iblis yang terbang ke arah tentara naga hitam. Jika itu adalah pasukan biasa yang menghadapi serangan dari mayat seorang raja, mereka mungkin sudah runtuh sekarang dengan semua moral mereka hilang. Tapi pasukan naga hitam ini bahkan bisa menekan raja ketika masih hidup. Meskipun mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka di tangan Mu Chen, sang raja juga tidak lain adalah mayat. Lawan! Jiang Long meraung dan ribuan orang dari tentara naga hitam juga mengeluarkan teriakan. Pada saat berikutnya, Battle Wheel yang deras telah berubah menjadi lautan tak terbatas, dan saat bergulir, itu juga meninggalkan beban berat di angkasa. Mu Chen pertama kali bergabung dengan Battle Wheel tentara naga hitam. Merasakan kekuatan tak terbatas mereka, lautan Battle Wheel mengulurkan cakar naga, ditutupi dengan Battle Rune yang tak terhitung jumlahnya saat terbang ke arah mayat raja. Mayat sang raja meraung dan tidak mundur dari situ. Ia mengulurkan telapak tangannya sebagai pembalasan saat tinjunya yang mengering berbenturan dengan cakar naga. Saat keduanya berbenturan, menghasilkan suara yang sangat keras, dan mayat raja terdorong mundur oleh cakar naga. Itu sangat banyak sehingga bahkan meninggalkan retakan yang menyebar di ruang angkasa, tampak hampir runtuh. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Kekuatan mayat itu benar-benar tumbuh jauh lebih kuat. Kembali ke ruang naga hitam, meskipun mayat raja itu tidak lemah, itu masih berada di sekitar alam kedaulatan bumi yang disempurnakan.
Tapi setelah disempurnakan oleh Si Tianyu, itu sedikit lebih kuat dari seorang ahli penguasa bumi yang disempurnakan puncak biasa sekarang. Meskipun hanya sedikit, itu masih tak tertandingi di antara penguasa bumi yang disempurnakan. Rajamu, Si Tianyu itu telah menggunakan seni rahasia untuk memicu sisa energi di dalam mayat itu. Saya khawatir 3.000 prajurit saja tidak cukup untuk menaklukkannya. Suara Jianglong terdengar di telinga Mu Chen, diselimuti dengan energi spiritual. Jelas, dia juga merasakan bahwa mayat raja telah menjadi lebih kuat. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Karena 3.000 tidak berhasil, maka tambahkan 2.000 lagi. Jianglong tertegun saat dia dengan cepat menjawab, tapi dengan kekuatan rajamu saat ini, 3.000 adalah batasmu. Lebih dari itu dan Anda akan menderita akibat serangan balik. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat Mu Chen hitam dan putih muncul di sampingnya. Dia sudah bisa mengendalikan 3.000 tentara naga hitam sendirian, tapi jangan lupakan 3 murni. Dengan bantuan mereka, mengendalikan 5.000 tidak akan menjadi masalah. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya meledak dari cincin naga hitam sekali lagi. Pada saat berikutnya, 2.000 tentara-tentara naga hitam muncul. Ketika jumlahnya meningkat, itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Mo Xin dan Xuan Luo berubah menjadi jelek. Meskipun mereka dikejutkan oleh 3.000 tentara naga hitam dari sebelumnya, itu tidak cukup bagi mereka untuk merasa takut. Tetapi dengan 2.000 lainnya, skala Battle Wheel bahkan membuat mereka merasa ketakutan. Bajingan itu, dari mana dia mendapatkan pasukan elit seperti itu? Hati Mo Xin sedalam lautan saat dia berteriak di dalam hatinya. Sebagai tuan muda dari klan Buddha kuno, dia jelas memiliki pasukan elit seperti itu. Wajah Xuan Luo berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia dengan dingin menatap siluet Mu Chen. Pada saat ini, dia merasakan pipinya terbakar. Selama ini, dia telah meremehkan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda klan Buddha kuno, dan bahkan Mo Xin hampir tidak bisa bersaing dengannya. Adapun Mu Chen, dia telah meremehkannya dan merasa bahwa selama dia bergerak, dia pasti akan dapat dengan mudah menjatuhkan Mu Chen. Jadi, meskipun tenang, dia sebenarnya meremehkan Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari betapa menggelikannya dia selama ini. Itu karena kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak bisa menjadi ancaman bagi Mu Chen, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen tidak lebih lemah dari miliknya. Kontras telah menyebabkan wajah Xuan Luo menjadi gelap dengan rasa dingin berkedip-kedip di matanya. Dia telah merasakan ancaman signifikan yang datang dari Mu Chen yang bahkan lebih besar dari Mo Xin. Saat hati Mo Xin dan Xuan Luo bergemuruh, 5.000 tentara naga hitam mengumpulkan kehendak pertempuran mereka. Seketika, langit dan bumi berubah dan tekanan yang menakutkan menyebar dengan keras yang menyebabkan wajah semua orang di sana berubah menjadi serius. Berdiri di atas pasukan, Mu Chen yang hitam dan putih juga telah melangkah ke dalam Battle Wheel yang sangat besar, membantunya berbagi beban Battle Wheel. Saat dia merasakan Battle Wheel yang besar dan kuat, Mu Chen dengan lembut menghembuskan nafas. Tingkat Battle Wheel ini seharusnya menjadi batasnya saat ini, dan dengan ini, dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi mayat raja itu. Jadi, dia menyapu pandangannya dan melihat wajah Si Tianyu yang telah berubah. Sebuah ledakan tawa samar bergema, ingin datang dan mengujinya. Bab 1330 Roh yang menghalau kekuatan Gale. Mendengar suara provokatif Mu Chen, tatapan Si Tianyu berkedip dengan cahaya dingin saat dia tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa bertarung denganku dan mayat raja dengan lebih banyak orang? Betapa naifnya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan dengan brutal berkata, bantai seluruh pasukan ini dan jangan biarkan ada yang hidup. Mayat raja meraung dengan aura iblis yang deras menyapu keluar dari tubuh kerangka, menimbulkan malapetaka di antara langit dan bumi, menyebabkannya bergetar juga. Menghadapi tekanan, wajah semua orang dari dunia 1000 dewa berubah. Mata mereka berkilat ketakutan, dan bahkan ekspresi Mo Xin dan Xuan Luo telah tenggelam. Mayat raja berubah menjadi seberkas cahaya iblis saat terbang menuju tentara naga hitam yang berkekuatan 5.000 orang. Mu Chen mendengus dan kehendak pertempuran dari 5.000 tentara naga hitam melonjak. Itu telah menyebabkan langit dan bumi berubah warna saat lautan Battle Wheel meraung dengan keras. Seekor naga Battle Wheel yang sangat besar mengulurkan kepalanya, membuka mulutnya dengan nafas naga sepanjang kaki bertiup ke arah raja yang menyerbu dengan riak yang merusak. Mayat sang raja meraung, tapi tidak meringkuk. Menghadapi nafas naga dari Battle Wheel, ia membuka mulutnya dan asap iblis yang besar menyembur keluar, berbenturan dengan Battle Wheel dari nafas naga.
Dalam sekejap kontak itu, seluruh wilayah bergetar dan badai yang tak terlukiskan mendatangkan malapetaka dengan banyak orang di bawah terpengaruh saat gelombang kejut berhembus ke arah mereka. Meskipun tertiup angin, pandangan semua orang masih terpaku pada konfrontasi itu. Saat badai menghilang, nafas naga dan asap iblis bertahan sebentar sebelum akhirnya pecah. Dilihat dari penampilannya, sepertinya seri. Jelas, bersama dengan 2000 prajurit tambahan, Battle Wheel sudah bisa menghadapi mayat raja. Maka, sorak-sorai pun terdengar dari sekeliling altar. Mereka yang awalnya merasa takut akan kemunculan mayat raja merasa sangat lega. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Qingling membelalakan matanya dengan ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Itu adalah mayat seorang raja. Bahkan Mo Xin terpesona olehnya, namun Mu Chen benar-benar berhasil melawannya dengan pasukan. Qing Xuang menggigit bibirnya sambil melihat siluet muda itu dengan ekspresi yang rumit. Ternyata, adegan ini sangat mempengaruhinya. Dibandingkan dengan seruan kekaguman mereka, wajah Mo Xin dan Xuan Luo terlihat gelap. Di masa lalu, merekalah yang menikmati tatapan seperti itu dari semua orang. Tapi hari ini, mereka telah jatuh sejauh menjadi pengamat. Sorak-sorai dari sekeliling membuat alis si Tianyu sedikit berkerut sebelum dia menatap Mu Chen dengan ekspresi serius. Meskipun dia telah mendapatkan mayat raja dari ruang itu, Mu Chen juga telah menerima pasukan perkasa yang membunuh raja ini saat itu, dan dengan kekuatan pasukan ini, Mu Chen tidak perlu takut pada mayat raja. Tatapan si Tianyu berkedip-kedip sebelum dia menyapu pandangannya ke peti mati hitam di altar dengan keserakahan di matanya. Itu adalah fragmen jiwa seorang Raja Langit. Jika dia bisa mendapatkan dan menyempurnakannya, dia akan bisa melangkah ke alam raja. Jadi, tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan pecahan jiwa raja, terlepas dari apapun. Dia melambaikan tangannya dan mayat raja menyerbu ke arah pasukan sekali lagi, sementara siluetnya mundur, menuju ke puncak altar. Aksinya itu mengundang decak kagum. Para ahli dari dunia 1000 dewa itu tahu bahwa jika si Tianyu membongkar peti mati dan melepaskan fragmen jiwa raja, tidak ada satupun dari mereka di sini yang bisa hidup. Tatapan Mo Xin dan Xuan Luo berubah sebelum mereka meledak, berniat untuk menghalangi si Tianyu, karena mereka tahu bahwa hanya ada satu pewaris. Jadi orang dengan kontribusi terbesar akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkannya. Sekarang Mu Chen sibuk dengan mayat raja, mereka dapat mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Tetapi ketika mereka bergerak, para ahli dari klan Iblis Api dan klan Pedang Iblis meraung dan muncul di hadapan Mo Xin dan Xuan Luo untuk menghalangi mereka berdua. Enyahlah! Mo Xin dan Xuan Luo berteriak dengan badai energi spiritual yang menyapu kedua ahli itu. Dengan demikian, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sekali lagi, dan keributan itu menyebabkan getaran. Mu Chen juga memperhatikan tindakan si Tianyu, jadi dia menyipitkan matanya. Dia bisa menebak niat yang terakhir, jadi Mu Chen sama sekali tidak bisa membiarkan dia menyelesaikannya. Siluet Mu Chen terbang. Dia berpisah dari pasukan dan berubah menjadi sinar, terbang menuju altar. Adapun tentara naga hitam, masih ada kloningannya yang mengelolanya. Meskipun itu tidak akan semudah dibandingkan dengan mereka bertiga yang mengendalikannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan kehendak pertempuran untuk menahan mayat raja. Siluet Mu Chen jatuh ke altar dengan tatapannya tertuju pada si Tianyu. Si Tianyu juga berhenti dan menatap Mu Chen dengan kedipan berbahaya di matanya. Kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani berpisah dari pasukanmu dan datang dan menghentikanku sendirian. Dengan kekuatanmu sebagai penguasa bumi raya. Mu Chen tersenyum sambil menjawab, kau akan tahu setelah kau mencobanya. Kalau begitu pangeran ini ingin mencobanya sekarang. Si Tianyu tersenyum sinis dan siluetnya menghilang. Samar-samar, garis kabur terlihat melintas di langit dan melesat ke arah Mu Chen. Tanpa mengubah ekspresinya, Mu Chen menginjak kakinya dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sebelum berintegrasi ke sekelilingnya. Susunan api yang melonjak. Saat Mu Chen meraung, arai spiritual yang sangat besar terbentuk dengan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul, berubah menjadi sosok kolosal yang memancarkan suhu yang menakutkan di hadapannya saat ia melontarkan pukulan ke arah ruang yang terdistorsi. Ruang angkasa hancur dan sosok si Tianyu muncul. Dia melihat ke arah Soaring Flame Array dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Sedikit menekuk lututnya, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di hadapan sosok kolosal itu di saat berikutnya. Tangannya seperti pisau yang diselimuti dengan aura mematikan yang menakutkan. Tangannya menembus ruang angkasa dan langsung menusuk ke dada sosok kolosal itu. Saat aura mematikan menyebar, sosok kolosal itu langsung hancur bersama dengan arai api yang membumbung tinggi. Kekuatan apa?
Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya pada pemandangan ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa si Tianyu akan begitu kuat. Arai api yang melonjak hanya bisa memberinya waktu yang singkat sebelum hancur. Kamu berikutnya. Menghancurkan soaring flame arai, si Tianyu dengan jahat tersenyum dan muncul di hadapan Mu Chen, lalu mendorong telapak tangannya ke depan dengan aura mematikan yang deras yang sepertinya bisa melahap semua vitalitas. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip pada pemandangan ini sebelum energi spiritual yang mengkristal menyatu dan seluruh tangannya berubah menjadi kristal saat berhadapan dengan telapak tangan si Tianyu. Tanah di bawah kaki mereka, yang ditempa dengan bahan khusus, retak saat aura mematikan yang pekat menyelimuti telapak tangan Mu Chen, terus-menerus melahap kekuatan hidupnya. Namun, kilau yang mengkristal muncul dari telapak tangan Mu Chen. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyegel aura mematikan itu. Ketika kedua telapak tangan berbenturan, mata Mu Chen berseri-seri saat pagoda ilahi terbang keluar dan meluas menjadi pagoda besar yang menyelimuti Mu Chen dan si Tianyu. Perubahan mendadak ini menyebabkan alis si Tianyu berkerut. Mu Chen telah mengambil telapak tangannya dengan sengaja sehingga dia bisa menjebaknya di dalam pagoda. Aura mematikan menyelimuti si Tianyu saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Di saat berikutnya, tatapannya tertuju pada bola yang mengkristal dengan untaian angin kencang berwarna kuning bersiul di dalamnya yang membuat si Tianyu merasa terancam. Sudah merasakannya. Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, dan bola cahaya yang melayang di atas pagoda ilahi mulai memudar, melepaskan angin kencang yang tersegel di dalamnya. Ketika segel itu menghilang, roh pengusir angin yang terperangkap di dalamnya meraung. Dengan pikirannya mengendalikannya, energi penyegelan menyebar di pagoda ilahi, membatasi roh pengusir angin untuk menyelimuti si Tianyu sebelum angin kencang berwarna kuning mendatangkan malapetaka di pagoda ilahi, memancarkan aura yang menakutkan. Melihat angin kencang, wajah si Tianyu berubah tak terkendali, tetapi dia tidak berani menjadi lambat. Mengambil napas dalam-dalam, aura mayat yang tak ada habisnya keluar dari mulutnya dan terbentuk menjadi lautan yang melindunginya di dalamnya. Ketika si Tianyu telah menyelesaikan pertahanannya, roh penghilang angin juga telah menyapu dan meniup samudera aura mayat. Mu Chen dengan penasaran melihat pemandangan ini. Dia ingin melihat seberapa kuat spirit dispelling gale yang telah dia segel dari inspirasi mendadak yang dia miliki saat itu.